Semangat pagi, sahabat semuanya. Saya akan cerita tentang teman-teman saya yang kadang-kadang pola pikirnya dan juga penalarannya itu aneh. Ada orang yang ketika kita ajak berbisnis yang berbasis produk, multi level marketing, kita menjual produk, mereka nggak mau atau menolak. Mereka mengatakan bahwa wah, produk saya nggak mau karena nyari uangnya susah, kita capek doang, buang-buang waktu doang. Nah, seperti itu ya. Ketika suatu saat kita tawarin bisnis yang bersifat investasi, mereka bertanya, keuntungannya seperti apa, profitnya berapa. Ketika kita tawari profit yang masuk akal, profitnya yang bisa bisnis itu jangka panjang, profitnya kecil, misalnya ada ROI-nya sehari misalnya 0,5 atau 0,6 atau 0,7, nggak sampai 1% lah. Mereka akan mengatakan, wah nggak mau investasi kok profitnya kecil. Udah risiko, profit kecil, ngapain? Nah, mereka nggak mau. Ketika kita tawari sebuah bisnis investasi yang profitnya besar, ini ada bisnis nih, profitnya satu hari 3% atau 4%. Nanti kita cepat balik modal, kita cepat kaya, dan sebagainya, kita jelaskan. Mereka akan menjawab, wah itu profitnya nggak masuk akal. Itu nanti pasti pembohongan, pasti akan scam. Mereka seperti itu jawabannya. Nah, terus yang kamu cari yang profit berapa? Ketika profit 0,6 mengatakan kecil. Dikasih profit per hari 3%, mengatakan nggak masuk akal. Saya cari yang sekitar 1% sampai 2% lah. Nah, ketika kita sodori ada profit yang memberikan 1%, mereka masih bertanya, ini bisnis dari mana? Ketika saya jawab, oh ini dari luar negeri. Wah, mereka menjawab, wah nggak mau saya kalau bisnis luar negeri. Karena apa? Luar negeri itu nanti kalau ada apa-apa, kita ngejarnya kemana? Dan luar negeri itu banyak yang sudah terbukti sering gampang scam. Kita nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, ketika suatu saat kita kasih bisnis investasi, ini profitnya satu hari 1% atau 2%. Dari mana? Ini Indonesia. Mereka masih bertanya lagi, ini yang punya siapa? Nah, jadi ini tadi di luar negeri, dia nanya yang di dalam negeri, di Indonesia. Ketika kita sodori produk investasi buatan Indonesia, mereka masih mengejar menanyakan, ini yang buat siapa? Wah ini online, nggak tahu yang buat siapa, karena kita sebenarnya zaman sekarang online. Wah ya nggak mau itu kalau nggak ada ownernya yang jelas, yang bisa kita datangi kalau ada apa-apa. Mereka nggak jadi investasi. Ya. Terus ada lagi nih kita kasih informasi. Ini ada produk investasi dari Indonesia dan ownernya siap turun. Ownernya ada, bisa ditemuin, ini orangnya, ini namanya, ini nomor teleponnya. Nah, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, wah ada ownernya juga belum tentu nanti dia bertanggung jawab. Walaupun ada ownernya, kalau scam, ya dia pun akan lari begitu saja. Nah, terus gimana? Kalau bisa yang ada MOU gitu ya. Terus suatu saat kita kasih nih investasi dari Indonesia, ada ownernya dan siap MOU. Nah, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, tapi MOU itu nggak menjamin nih. Banyak yang dia itu bisnis ada MOU, ketika scam yaudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang seperti itu ya akan selalu mencari alasan. Alasan untuk apa? Untuk sukses. Dan orang seperti itu tidak akan pernah sukses. Ya, camkan, orang yang selalu mencari alasan untuk dia selalu menolak dan tidak pernah mau mencoba, maka dia tidak akan pernah sukses.
Yang penting ngopi. Ngopi, guys. Terima kasih. Semangat pagi.